Salam Rahayu, salam sejahtera, salam budaya. Assalamualaikum. Halo dulur, mudah-mudahan sehat selalu nggih, lancar selalu rezekinya dan selalu dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Dulur, tayangan kali ini kita bahas mengenai tanda atau ciri bahwa seseorang sedang menanggung karma leluhur atau karma turunan. Seperti apakah tanda-tandanya? Monggo disimak dulur, barangkali panjenengan merasakan seperti apa yang saya sampaikan. Wilujeng rahayu, sugeng midhangetaken. Dulur, berbicara mengenai karma, itu ada karma buruk dan juga karma baik. Apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, pada akhirnya akan kembali pada diri kita masing-masing. Nah, inilah yang disebut dengan yang namanya tabur tuai, sebab akibat ataupun juga karma. Tergantung apa yang kita lakukan dan apa yang kita dapatkan. Tetapi ternyata tidak hanya apa yang kita lakukan, namun dari leluhur kita yang pernah melakukan suatu kesalahan maupun kebajikan, itu ternyata bisa menurun kepada keturunannya. Sehingga ketika seseorang tidak melakukan hal apapun tetapi menerima yang namanya karma buruk ataupun karma baik, itu bisa jadi dari leluhurnya. Walaupun tidak semua kepercayaan meyakini ini, tapi faktanya banyak yang terjadi. Bisa dirasakan yang namanya karma buruk, tidak melakukan apa-apa tetapi kena getahnya dari leluhurnya, atau tidak melakukan apapun tapi mendapatkan suatu keberuntungan karena kebaikan atau kebajikan dari leluhurnya. Yang namanya karma leluhur, terutama karma buruk, seringnya itu sesuatu yang dirasakan tidak mengenakan, penuh penderitaan, trauma, luka batin, dan yang lainnya. Tetapi itu tidak bisa dibenci dulur, karena membenci leluhur sama dengan membenci diri kita sendiri. Darah yang mengalir di tubuh kita itu juga berasal dari leluhur kita. Memang kita tidak bisa memilih dilahirkan di rahim yang mana dan dari keturunan siapa, tetapi kita bisa memilih jalan hidup seperti apa. Bahkan bisa membuat atau merubah penderitaan menjadi suatu kekuatan yang besar dalam kehidupan. Karma leluhur ini turun-temurun ditanggung oleh anak turunnya atas dasar hukum alam, gen, dan DNA. Semua orang bisa mengalami tanpa pandang agama. Lalu seperti apa tanda-tanda seseorang yang sedang menanggung karma leluhurnya atau mendapatkan karma turun-temurun? Tanda-tandanya adalah yang pertama, kemiskinan turun-menurun. Pernahkah Anda mengamati atau tahu bahwa dalam suatu keluarga mengalami yang namanya kemiskinan dari beberapa generasi? Walaupun sudah dibantu, tetapi tetap saja terjebak dalam suatu kemiskinan ataupun kesulitan dalam hal finansial. Bukan suatu kebetulan, karena sebenarnya kemiskinan itu bisa diputus rantainya, di mana minimal seseorang mengalami perbaikan dalam finansialnya. Tetapi ketika selalu mengalami yang namanya kesulitan dalam kehidupan ekonominya, dan itu sulit dicari akar permasalahannya, bisa jadi seseorang tersebut sedang menanggung karma leluhurnya. Karena dulur, kemiskinan itu tidak berkaitan dengan yang namanya kebodohan. Banyak orang yang sebenarnya pintar
cerdas, tetapi dalam hal finansial selalu mengalami yang namanya kesulitan. Walaupun bisa mendapatkan, tetapi belum tentu bisa mencukupi apa yang menjadi kebutuhannya. Jadi terkadang dalam ilmu penelitian Jawa nggih dulur, ketika seseorang wetonnya menurut primbon Jawa itu sudah bagus, sudah baik nggih, untuk kelebihan-kelebihannya ini lebih daripada kekurangannya. Tetapi kenapa faktanya kehidupannya tidak seperti prediksi yang ada pada primbon atau pada kebanyakan orang lainnya dengan weton yang sama? Kemungkinan seseorang tersebut sedang menanggung karma leluhurnya. Tanda yang kedua, seseorang yang menanggung karma leluhurnya itu memiliki sifat buruk. Jika merasakan atau mengamati bahwa seseorang yang menanggung karma dari leluhurnya itu memiliki sifat buruk yang terbiasa dan dikeluarkan, yang mana sebenarnya sadar bahwa itu hal yang buruk, tetapi tetap saja spontan atau selalu dilakukan berulang-ulang. Contoh, maksiat, tidak bisa menghindarinya, tahu bahwa itu tidak baik tetapi tetap dilakukannya. Kemudian berbicara yang kasar, mudah sekali mengeluarkan kata-kata kasar. Meski itu tidak baik tetapi baginya itu adalah sesuatu hal yang biasa. Ataupun sesuatu yang tidak terlihat mata, yaitu memiliki yang namanya dengki di dalam hati. Tidak suka melihat orang senang dan senang melihat orang yang susah. Padahal tahu bahwa itu sesuatu yang tidak baik, tetapi tidak bisa menghilangkan itu. Ternyata bisa diamati dari garis keturunannya, leluhurnya pasti ada yang memiliki sifat buruk tersebut yang menurun pada keturunannya, sehingga ketika menanggung karma dari leluhurnya maka memiliki pola yang sama, yaitu sifat buruk turunan dari leluhurnya. Tanda yang ketiga, selalu berada di ruang lingkup orang-orang yang cenderung berkepribadian negatif. Contohnya, selalu jadi korban orang-orang narsistik, yaitu orang yang memiliki sikap arogan, tidak punya empati, dan selalu mengintimidasi demi kepentingan pribadi. Hal itu menunjukkan leluhur Anda juga mengalami hal yang sama, atau justru leluhur Anda yang melakukan hal demikian dulunya. Jadi, ketika Anda selalu dikelilingi orang-orang yang memiliki karakter narsistik, bisa jadi itu adalah dari karma leluhur, yang mana banyak sekali dulu orang yang merasa tidak melakukan hal yang membuat orang lain sakit hati atau tidak melakukan hal-hal yang buruk menurutnya, tetapi kenyataannya sering mengalami hal-hal yang tidak mengenakan dalam dirinya dan selalu berada dalam lingkungan orang-orang yang memiliki kepribadian yang tidak baik. Tanda yang keempat, jika mengalami salah satunya nikah, cerai, KDRT, dimadu, ataupun sulit jodoh, yang mana ini berulang kali. Ini menunjukkan mengikuti pola dari leluhur Anda. Apa yang terjadi pada diri Anda itu sama dengan yang terjadi kepada leluhur Anda dahulunya. Bisa diamati dari orang tua, kemudian naik lagi ke atas kakek neneknya, kemudian naik lagi ke buyutnya. Jika tidak dari ibunya, bisa dari pihak bapaknya. Nah, bisa dilihat dari keluarga ini mana yang mengalami atau polanya sama dengan yang Anda alami. Nah, berarti Anda sedang
menanggung karma dari leluhur Anda. Kemudian tanda yang kelima adalah keluarga berantakan atau pola asuh yang tidak sehat. Contohnya orang tua atau keluarga inti yang toksik, di mana Anda merasa seperti di penjara, keluar tidak bisa, di dalam seperti neraka. Ternyata apa yang Anda alami itu juga yang mereka alami. Orang tua Anda mengalami hal demikian. Kemudian kakek atau nenek Anda pun mengalami yang demikian. Pola asuh yang tidak sehat menurun kepada keturunannya, dan keretakan-keretakan maupun benturan dalam keluarga sering terjadi sehingga merasa tidak nyaman berada di rumah sendiri atau di circle keluarga sendiri. Dan tanda yang keenam ini sangat mencolok dan pastinya ada, yaitu di mana sulit merasakan yang namanya ketenangan batin. Ini bisa dilihat dari sulitnya tidur, insomnia. Banyak pikiran yang seharusnya itu sebenarnya tidak harus difikirkan. Kemudian merasa sedih tanpa sebab. Padahal tidak ada masalah apapun yang berarti, tetapi rasa sedih itu selalu muncul dan sulit dijelaskan karena tanpa ada sebabnya. Jika seseorang mengalami hal ini, tandanya kemungkinan ataupun bisa jadi sedang menanggung karma leluhurnya atau karma turun-menurun. Tentunya tidak ada orang yang mau menerima karma dari leluhurnya, karena sesuatu yang tidak mengenakan itu jelas tidak diinginkan. Tetapi ingat pula dulur, karma baik dari leluhur pun juga bisa dirasakan oleh keturunannya. Sebagai contoh dulur, yang namanya karma dari leluhur adalah perbuatan leluhur Anda yang dahulu, contohnya pernah melakukan suatu tindakan yang sangat tidak manusiawi, melakukan yang namanya kejahatan, di mana semua orang tahu perbuatan leluhur Anda tersebut. Otomatis keturunannya itu juga akan dicap, oh itu anaknya, cucunya dari seorang penjahat misalnya. Ini secara tidak langsung ini pun juga yang dinamakan karma dulur. Ada yang namanya sebab akibat tanpa kita melakukan apa-apa. Begitupun juga dengan karma baik, di mana kebaikan leluhur Anda, misalkan dari kakek atau nenek Anda yang dulunya adalah orang terpandang, suka menolong orang, maka akan selalu diingat anaknya, cucunya, oh ini dulu cucunya orang yang selalu berbuat baiknya. Itu yang dinamakan dengan karma, tinggal karma buruk atau karma baik yang turun kepada keturunannya. Kenapa saya mengingatkan ini kepada panjenengan? Supaya mulai saat ini panjenengan lebih bijak dan berpikir ketika melakukan atau melangkah ke depan, karena bukan untuk diri kita, tetapi untuk anak, cucu, dan keturunan kita. Jika tidak bisa menciptakan karma baik untuk keturunan kita, maka jangan ciptakan karma buruk untuk keturunan kita. Lihatlah ke bawah, jangan selalu melihat inilah aku yang bisa berbuat sesukaku. Lalu bagaimana memutus karma leluhur atau karma turunan? Nanti kita bahas di video selanjutnya dulur. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan. Saya Fitrika. Salam Rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.